Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Megita Dwi Cahyani, dari kelompok 4, yang hari ini akan mendiskusikan atau mempresentasikan materi yang berjudul Statistik Parametris, Analisis Data Regresi Sederhana. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan atau anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ananda Asti Putri, ada Rika Setiani, Putri Amalia Puspita, Ade, Muhammad Farhan Prayoga, Anissa Ernawati, Hasim Brenkaur, dan saya sendiri. Dalam pembawaan materi kali ini, ada 4 poin penting tentang analisis, tujuan, langkah-langkah, dan contoh. Langsung saja ke materi pertama. Materi pertama yaitu definisi analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen yang dilambangkan dengan huruf X dengan variabel dependen yang dilambangkan dengan huruf Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau masif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Amalia Puspita Ade. Kepada Putri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya materinya tentang tujuan analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variable. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau dependent variable. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Pada regresi sederhana, kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terkait. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan, dipersilakan. Baik, langkah-langkah analisis regresi sederhana. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam analisis regresi sederhana adalah sebagai berikut. 1. Membuat garis regresi linear sederhana. Rumus membuat persamaan garis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B X. Keterangan Y sama dengan prediksi nilai variabel terikat A. Konstanta atau bila harga X sama dengan 0, B koefisien regresi, dan X adalah nilai variabel bebas. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farhan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang selanjutnya yaitu mencari koefisien korelasi antara variabel bebas X1 dan X2 dengan variabel terikat Y. Rumus yang digunakan untuk menghitung korelasi antara prediktor X dengan kriterium Y ialah teknik korelasi produk momen dari Pearson dengan menggunakan rumus R X Y sama dengan sigma XY akar sigma X2 dikali sigma Y2. Keterangan R XY sama dengan koefisien korelasi antara variabel X1 atau X2 dan Y. Sigma XY sama dengan jumlah perkalian antara variabel X1 atau X2 dan sigma X1 atau X2. Sigma Y2 sama dengan
Maaf, sepertinya Anissa sedang terkendala jaringan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika. Kepada Rika, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu mencari koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya kontribusi variabel X1 atau X2 terhadap variabel berikut atau Y. Rumus umum yang digunakan yaitu R kuadrat sama dengan A sigma XY sigma Y kuadrat. Keterangan R kuadrat sama dengan koefisien determinasi antara Y dengan X. Sigma XY sama dengan jumlah produk antara X dengan Y. A sama dengan koefisien prediktor X. Sigma Y kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kriterium Y. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rika. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda. Kepada Nanda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya menguji signifikan koefisien korelasi dengan uji T. Uji T digunakan untuk menguji signifikasi konstanta dari setiap variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. T sama dengan R akar N dikurang 2 akar 1 dikurang R2. Keterangan T sama dengan T hitung, R sama dengan koefisien korelasi, N jumlah sama dengan jumlah populasi, R2 sama dengan koefisien determinasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nanda. Materi terakhir akan dibacakan oleh Harsim. Kepada Harsim, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, materi terakhir ini yaitu contoh analisis regresi sederhana. Regresi sederhana ini ada 3 contoh penelitian. Yang pertama ini yaitu pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh yang signifikan minat belajar terhadap prestasi belajar membuat dokumen siswa kelas 10 administrasi perkantoran SMK Muhammadiyah 2 Muntilan semester gasal tahun ajaran 2016-2017. Di tabel udah dijelasin variabel X1 kurang Y, terus konstantanya 39,350, koefisiennya ada 0,468, terus ada harga R dan R2, terus ada harga T dengan jumlah yang tertera, dan signifikannya 0,029. Lalu berdasarkan hasil uraian analisis di atas, maka dapat diperoleh jawaban pertanyaan penelitian, yaitu terdapat perubahan pengaruh yang signifikasi minat belajar terhadap prestasi belajar membuat dokumen siswa kelas 10 administrasi perkantoran SMK Muhammadiyah 2 Muntilan semester gasal tahun ajaran 2016-2017 secara positif dan signifikan sebesar 10,4%. Pasti teman-teman nanya kan dapat dari mana 10,4%. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit metode kuantitatif. Kan tadi ada langkah-langkah tuh ada empat langkah-langkah dengan berbagai rumus yang berbeda-beda. Jadi kami di sini untuk penelitian pertama dan juga penelitian kedua serta penelitian ketiga nanti akan menggunakan rumus yang ketiga, yaitu koefisien determinasi. Dengan rumusnya tadi udah dikasih tahu oleh teman-teman juga. Jadi di sini yang harga R dan R kuadrat, di situ kan ada tuh R kuadrat XLY dalam tabel 0,104. Nah, 0,104 kalian kalikan 100, jadinya hasilnya itu 10,4%. Jadi kami menggunakan rumus yang dari langkah-langkah ketiga. Kalian juga boleh kok pilih dari rumus dari langkah-langkah pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat. Tapi kami dari data analisis ini kami mengambil rumus dari yang ketiga. Rumus dari langkah-langkah yang ketiga. Lalu contoh yang kedua, penelitian kedua, boleh di slide selanjutnya, Garin. Ini ada contoh penelitian kedua, itu berbeda lagi pertanyaannya. Apakah pengaruh yang signifikan lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar membuat dokumen siswa kelas 10 administrasi perkantoran SMK Muhammadiyah 2 Muntilan semester gasal tahun ajaran 2016-2017. Itu juga udah dikasih tahu variabelnya X kuadrat kurang Y dengan konstantanya 32,868,
koefisiennya juga udah ada, harga R dan R2 juga udah ada datanya, harga T juga, dan signifikasinya juga udah ada. Jadi berdasarkan hasil uraian di atas itu, kami dapat hasil secara positif dan signifikan sebesar 31,5%. Itu juga kami menggunakan langkah-langkah koefisien determinasi tadi. Dengan nilai R kuadrat X LY yang 0,315. Itu kami kalikan 100 juga. Lalu contoh penelitian ketiga, slide selanjutnya, Garin. Nah, ini contoh terakhir. Contoh penelitian ketiga itu, apakah terhadap pengaruh yang signifikan minat belajar dan lingkungan teman sebaya secara bersama-sama terhadap prestasi belajar membuat dokumen siswa kelas 10 administrasi perkantoran SMK Muhammadiyah 2 Mutilan semester gasal 2016-2017. Itu juga kami mengambil dan kami menemukan hasilnya itu sebesar 31,7%. Itu juga kami, jadi dari ketiga penelitian, contoh penelitian ini kami menggunakan langkah-langkah yang nomor 3, yaitu koefisien determinasi. Jika kalian mungkin, ini kan kami kan menggunakan metode kuantitatif. Nah, jika mungkin agak sulit, aku bakal kasih satu contoh, yaitu metode kualitatif. Ini aku bacain ya. Ini kita menggunakan ini sebagai contoh metode kualitatif basic. Aku bantu dikit gitu. Nah, contohnya tuh, jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Jadi di sini kita berpikir secara logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil uang nilai saku mahasiswa. Tapi sebaliknya, jika jarak kampus dengan rumah sangat besar, maka juga uang saku mahasiswa semakin besar. Jadi sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus, variabel X, akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa variabel Y secara positif. Dari penelitian 3 tadi dapat disimpulkan bahwa penelitian pertama itu tuh berarti kan signifikasinya cuma 10,4%. Berarti minat belajar siswa itu sangat dikit. Itu dipengaruhi dari berbagai variabel atau faktor-faktor lain. Lalu juga dari contoh penelitian kedua 31,5% itu juga bisa dikatakan juga sangat mempengaruhi lingkungan teman sebaya, prestasi-prestasi. Jadi itu lingkungan juga mempengaruhi faktor-faktor prestasi mahasiswa. Lalu juga dari contoh penelitian ketiga juga minat belajar juga sangat terpengaruh dari sini. Jadi ketiga contoh tersebut termasuk dalam metode kuantitatif. Dan sedangkan yang tadi aku kasih itu contoh metode kualitatif. Sekian penjelasan dari aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hersim. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya-jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
Saya ingin bertanya. Iya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Ramadhani dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Jelaskan apa perbedaan statistik parametris dan non-parametris. Moderator, saya ingin bertanya. Baik, Mardina, persilakan. Mengapa analisis regresi sangat penting dalam perhitungan statistika? Jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Izin moderator. Gita? Gita? Moderator. Iya, silakan. Boleh langsung menjawab pertanyaan dari Leni? Oke, silakan. Baiklah, pertanyaan Leni tadi kan jelaskan apa perbedaan antara statistik parametris dengan statistik non-parametris. Jadi jawaban dari saya, perbedaan antara statistik parametris dengan statistik non-parametris adalah statistik parametrik satu memerlukan asumsi distribusi dari data yang digunakan. Biasanya distribusi data yang diperlukan adalah distribusi normal. 2. Memerlukan jenis data bersifat metrik. Bisa dikatakan bahwa data yang digunakan hanya data dalam bentuk data interval atau rasio. 3. Biasanya jumlah data yang digunakan lebih atau sama dengan 30. Sebab data yang lebih atau sama dengan 30 diasumsikan mengikuti teorema limit pusat. Sedangkan statistik non-parametris, satu, tidak memerlukan asumsi distribusi sehingga sebaran data bebas. 2. Memerlukan data metrik dan non-metrik. Bisa dikatakan bahwa data yang digunakan bisa dalam bentuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Dan yang terakhir, ketiga, biasanya jumlah data yang digunakan kurang dari 30. Apakah Leni dapat memahami jawaban dari saya? Baik, terima kasih Putri. Sama-sama, Leni. Izin moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Mardina. Mengapa analisis regresi berpengaruh dalam perhitungan statistik? Kalau menurut saya pribadi, kan analisis regresi sederhana ini kan menggunakan metode kuantitatif. Dan juga metode kuantitatif itu berhubungan erat dengan statistik. Lalu juga yang kedua, mengapa maksudnya mengapa sangat penting, karena ini juga akan membantu kita dalam melakukan penelitian. Jadi, jika kita menggunakan analisis regresi sederhana ini, maka data yang kita dapat dari penelitian yang telah kita lakukan itu datanya valid, dan menurut saya itu juga bisa membuat perhitungan yang lebih jelas.
dengan langkah-langkah yang udah diterapkan oleh anggota kelompok saya tadi. Bagaimana Margina? Apakah dapat memahami? Baik, terima kasih Simren. Jawabannya dapat dipahami. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator pamit undur diri, dan saya mewakili dari kelompok 4 meminta maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan atau pemaparan materi yang kami berikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.